Halo Grace, selamat malam. Miss malam, Miss. Hai, kamu gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Miss. Kita mulai apa nunggu Farid dulu? Terserah, Miss. Tapi tunggu ya, Miss. Aku mau buang sesuatu. Oke, boleh, boleh, boleh. Buang dulu sesuatunya. Farid. Hai, Miss. Oke. Tunggu dulu. Aduh, ini gimana ya? Oke. Farid belum join ya ini. Tunggu ya, aku hubungi dulu Farid ya. Farid, Hmm. silahkan bergabung. Kamu udah pernah belajar himpunan apa belum? Himpunan? Set, Himpunan kayak apa? set. In English dia set. Boleh kasih contoh dulu. Contohnya himpunan bilangan ganjil. Itu Farid, Miss. Hai Farid, kamu gimana kabarnya Farid, sehat? Batuk. Betul. Kamu banyak ini minum es. Ya. Jangan ya, soalnya sekarang cuacanya lagi nggak stabil. Nggak deng. Di sana lagi panas banget ya? Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan badai. Loh, di mana hujan? Kamu di Kemarin, kemarin hujan badai enggak? Riau. Iya, Oh, Grace pernah hujan. Nggak tahu, Miss. Walah, di sini belum pernah tahu hujan, udah 2 minggu belum hujan. Wow, enak, enak, Iya, enak. Medan ada hujan, tapi nggak deras. Enak lah, berarti Sumatera ya, nggak kemarau banget. Kalau di Sulawesi, kan aku di Sulawesi ya sekarang. Di Sulawesi tuh ini belum hujan sama sekali. Kecuali kemarin yang ada bencana di Palu. Wow. Kamu pernah ngerasain gempa nggak? Iya. Di mana? Medan? Oh, di Medan pernah. Pernah. Cuman kan nggak goyang-goyang banget. Yang pas ini nggak sih, yang Aceh bukan? Aceh Tamiang itu kan. Ah, Allah. Oke. Tahun ini apa tahun lalu? Lupa. Kalau Farid pernah ngerasain nggak Farid? enggak, Miss. Oke, semoga enggak ya. Karena wow, sangat untuk aku ya yang pertama kali merasakan gempa di Jawa tuh sangat wow. Tidak patut untuk dicoba. Baiklah. Hari ini kita mau belajar terkait himpunan. Tunggu sebentar, aku share screen dulu. Udah pernah belajar himpunan belum?
Kalau Farid udah Lupa. pernah belajar apa enggak? Himpunan. Hmm? Mana ya ini PPT-nya? Oke. 203. Nggak Itu. tahu. Oke. Wow, berarti ini anu baru kita Miss buka dulu nih. Ini aku udah pernah, Miss, cuman kurang tahu. Oke. Bukan kurang tahu, cuman ya nggak tahu itu topiknya betul tuh. Yang ini nih, himpunan atau set biasanya. Ini biasanya dipelajari di kelas 7 ada. Terus paling seringnya juga tuh di SMA. Di SMA lebih oke pembahasannya. Nah, kita coba untuk ini. Mungkin Farid. Loh, Farid nanti kan kelas 8 ya? Iya, Ini belum sama sekali di kelas 7. nggak tahu. Lupa. Oke, apa sih itu himpunan? Kita pemanasan dulu. Kira-kira menurut Farid dan Grace ada dua kelompok nih. Ada kelompok hewan berkaki empat. Kira-kira apa aja? Ada yang boleh sebutin nggak? Hewan Hmm. berkaki empat. Cow, cat, dog. Oke, apa lagi? Gajah, Sheep. harimau, singa. Yeah. Itu jelas nggak sih kita bisa nyebutnya apa aja anggotanya? Kalau Hmm. yang kelompok kedua, hewan yang imut dan lucu. Ada nggak? Menurut Farid dan Grace. Pink, kelinci. Mhm. Apa lagi? Ini aku yang nge-lag. Oh, bukan. Oke. Nah, karena hewan apa bedanya kelompok satu dengan kelompok dua? Kelompok satu dia itu udah pasti, kelompok dua itu opini. Opini benar. Berarti apa sih itu sebenarnya himpunan? Kelompokkan sesuatu atau benda Mhm. yang bukan merupakan opini, tapi merupakan em, yang asli. Yang Ya, Oke, oke, aku paham, aku ya. tangkap. Kalau Farid gimana? Menurut Eh, apa itu himpunan? hmm, Himpunan itu bedanya himpunan berkaki empat dan himpunan hewan lucu dan imut Farid. kalau imut dan lucu tergantung kita. Kalau Oh, kaki empat dah pasti gitu. udah pasti benar dari pandangannya Grace dan Farid benar. Nah, jadi kalau lucu itu kan bisa aja ya kalau Miss bilang yang lucu tuh singa. Kan kalian nggak sependapat ya, masa singa lucu dan imut? Kan nggak semua orang. Makanya dia hal yang subjektif, bukan yang objektif. Jadi hari ini kita mau bahas terkait konsep himpunan, terus cara menyajikannya, apa itu himpunan kosong, semesta dan bagian, dan diagram Venn. Nanti tuh ada operasinya nih. Himpunan juga ada operasinya. Cuman kan biasanya kalau kita tuh tambah kurang bagi, kalau di himpunan tuh ada namanya irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Yang pertama, benar tadi, untuk Grace dan Farid, himpunan itu apa? Kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas ya, yang tidak subjektif atau tidak relatif, yang relatif gitu.
Syaratnya apa? Dia jelas, ukurannya pasti, bukan berupa opini atau kata sifat relatif. Ini benar. Contoh himpunan bilangan ganjil. Berapa, Grace? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan seterusnya. Biasanya itu sering dikasih titik-titik ya. Nah, kalau Farid, himpunan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13 masuk. 13 masuk. Eh, Apalagi? 17, 17, 19, 19, dua lagi. 2, 23, 23 masuk. 27, 27 nggak masuk karena 3 kali 9 27. 29. 29. Oke. Boleh nggak Farid dan Grace tulis gimana cara menulis himpunan? Tadi kan Grace bilangan ganjil ya, Farid bilangan prima. Kira-kira cara menulisnya gimana? Himpunannya beserta elemennya. Boleh nggak diketik Farid? Tulis. Gimana cara menulisnya atau menyajikannya himpunan? Jadi saya buat bilangan ganjil atau prima. Nah, ayo biasanya himpunan bilangan ganjil. Misalnya saya buat ganjil. Ya, kamu buat ganjil, Farid buat prima. Oke. Ayo Farid, kita tulis gimana cara menyajikannya himpunan bilangan ganjil dan prima dalam matematika. Boleh ditulis satu-satu, boleh di daftar, boleh didefinisikan. Kalau masih ingat ya. Grace dapat? Mana coba? Kepanjangan kayaknya. Mana? Aku nggak lihat nih. Oke. Himpunan bilangan ganjil. Oke, seperti ini caranya Grace. Kalau Farid gimana cara nulisnya? Oh, Kau lihat ya caranya Grace ya Farid. Boleh beda. saya agak bingung nih maksudnya gimana. Boleh beda kok cara nulisnya gimana. Grace baru pulang sekolah tadi. Udah libur apa belum Grace? Udah, Miss. Berarti nggak ke sekolah? Ada, Miss. Farid gimana? Masih ke sekolah apa udah libur? Libur, Miss. Liburnya lama nggak sih kalian? Sampai bulan 2, bulan 7? Sampai tanggal 13. Oh, sampai tanggal 13 ya.
Lumayan lah. Hmm. Oke, Farid, gimana Farid? Mana nih Farid? Gak usah banyak-banyak Farid, seadanya juga boleh kok. Oke. Miss, Mhm. yang untuk tanggal 25. Oh iya, Farid 25, Grace ada kegiatan. Kita boleh reschedule nggak? Mau Boleh? reschedule atau postpone? Kalau reschedule tuh kita cari jadwal lain. Kalau di postpone tuh langsung next ke lesson selanjutnya. Nah, Farid, Eh, serah bisa kedua-duanya. oke, Farid bisa kedua-duanya. Kalau Grace, Dasar juga. oh Allah. Oke, kita reschedule aja ya. Nanti Nih, kita diskusi. Oh iya, aku mau nanya. Kalian ada les nggak di hari Selasa? jam Selasa, tunggu. Hmm, malam. Kayaknya. Tunggu ya, aku buka dulu kalender. Soalnya ini aku something mau buat kegiatan di hari Senin, jadinya aku pengen lihat dulu jadwalnya. hmm, Kalian di hari Selasa malam kosong nggak? Ya, kosong nih. Kosong ya? Kosong. Kalau Grace jam 19.30 oh bisa, Miss. bisa ya? Boleh nggak sih kita... ini tanggal berapa sih? Tanggal 21, iya. Kita pindahin jadwalnya yang di hari Senin ke hari Selasa. Untuk Boleh. setiap pertemuan kan, Miss? Iya, permanen gitu. Oke, Miss. Boleh. Oke. Kemarin. Permanen aman nggak? Wah, aman-aman. Aman. Berarti nanti minggu depan kita ketemunya tanggal 23 ya. Nah, Miss. Oke. Ya, Miss Terus nanti di grup. Nanti lupa. nanti aku sampein di grup. Terus nanti di hari Kamis kita nggak les ya tanggal 25. Iya, Oke, Miss. 25 mau pindahin kemana? Opsi mau weekend apa weekdays? Eh, Miss saya, tapi saya waktu 25 itu dari 25 sampai 28 nggak bisa, Miss. Oke, Nggak 25 di sampai Medan. Oke. 25 sampai 28 ya. Ya, Oke, boleh deh nanti kita. Oh, kalau di hari Rabu gimana? Pindahinnya di 24. Farid eh, bisa Farid bisa? bisa, bisa aja. Bisa aja ya. Oke, nanti aku note ya. dari jam berapa sampai jam berapa, Miss? Di 24 kalian mau dari kalian aja libur kah? Kalau libur mau siang atau pagi aman, mau malam juga aman. Terserah Farid. Nah, Farid, jangan bilang terserah Grace ya, Farid. Terserah, Miss. Pagi, pagi siang lah. Pagi siang, oke. Pagi, mau pagi. Pagi ikut cerah aku. Pagi jam Pagi, pagi jam 10 oke lah aku kalau jam 10. pagi boleh biar nggak ada kegiatan lagi habis itu. Grace bisa? Bisa-bisa. Bisa. Tunggu aku note dulu ya, biar nggak kelupaan.
Nanti tuh mana nih? Grup kita 203 ya. Oke, jadwalnya jadi tiap Selasa 19.30. Terus Selasa. Oke, nanti wes. Oke. Kita lanjut materi dulu. Aman ya? Nanti aku konfirmasi lagi di grup. Oke, ini caranya kalian menuliskan himpunan. Ternyata cara penulisannya gimana? Ada 3 guys. Oh, ini bukan. Ada cara 3 menyatakan himpunan. Boleh pakai kata-kata, boleh pakai mendaftar, boleh pakai notasi. Kalau kalian tuh dia pakai notasi, kalian pakai mendaftar cuman belum pas aja. Kalau kata-kata tuh kita bisa tulis A sama dengan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Kalau misalnya ini kan bilangan ganjil dari 1 sampai seterusnya itu boleh. Kalau himpunan harus pasti ya, bukan harus pasti sih. Harus jelas dia sampai mana batasnya. Kalau mendaftar berarti kita sebutin semua anggotanya. Ini namanya anggota ya. Berarti yang ditulis apa? Kalau bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kalau notasi kita pakai ini. Ada yang bisa baca nggak notasinya? A sama dengan X mhm, dari sedemikian hingga sedemikian sedemikian. Sedemikian Sabar. satu Sedemikian. Nah, sedemikian satu hingga hingga sedemikian hingga. sedemikian adalah Oke, coba Farid, gimana Farid? X sedemikian hingga satu tuh Cara bacanya gimana, yo? kurang dari Kalau ada 2 seperti ini, X-nya kita harus dari tengah bacanya. X, tandanya lebih besar. iya. lebih besar, X lebih besar dari 1 dan lebih kecil pada dari iya, 10. kurang dari 10. Terus apa lagi? X itu apa? X X boleh pakai anggota, boleh pakai elemen. Ini elemen ganjil atau anggota himpunan ganjil. Oke, aman ya? Terus kita kembali dulu, move dulu. Nih tadi nih ya, yang kelewat. Contoh himpunan. Himpunan kan tadi udah dijelasin ya, yang jelas ya batasnya. Kumpulan siswa kelas 7 yang lahir bulan Januari. Itu kan jelas ya, anak-anak yang lahir di Januari. Kalau kumpulan siswa pinter, boleh nggak dihitung siapa yang pinter? Boleh-boleh aja sebenarnya. Boleh-boleh aja kalau Abel Subjektif. gimana kamu bisa tahu dia pinter? Lihat dari mana? Nilai. 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 Berarti dia terhitung dong, ada batasannya ya. ya Misalkan kumpulan siswa pintar yang nilainya lebih dari 90 di rapor. Nah, berarti dia bisa masuk contoh himpunan karena jelas dia secara kuantitatif. Bukan opini. Kalau misalnya, oh aku lihat nih, dia pakai kacamata, oke dia pintar nih. Berarti yang nggak pakai kacamata nggak pintar, itu kan nggak boleh. Dia opini. Makanya biasanya himpunan itu yang kuantitatif atau yang berdasarkan data. Kumpulan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Herbivora juga jelas yang mana, pemakan daging. Terus ini notasinya. Ini himpunan ya. Himpunan itu bukan pakai
Dia pakai tanda seperti ini, kurung kurawal. Nih kurung kurawal. Lupa aku kalau in English apa ya bacanya ya. Grace. Ya, Nah, iya, kalau Indo tuh dia kurung kurawal. Terus himpunan itu harus pakai huruf kapital. Di depannya tuh harus dia pakai huruf kapital di sini. Elemennya baru dia huruf kecil. Dia harus kapital. Simbolnya ini boleh, anggota dari. Kalau terus ada garisnya, berarti itu dia bukan anggota. Jadi setiap ada tanda yang misalkan ini U, terus ada coret seperti ini, itu bukan ya. Tanda silang seperti ini dia artinya bukan atau tidak. Kayak ini, A anggota dari A, B bukan anggota dari A. Lagi ini cara mendaftarnya. Oke, coba ya. Aku buat dulu. Kalian coba baca. X lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20. X mana ya huruf anggap aja ya ini soalnya kayaknya nggak ada nih yang di keyboard elemen anggota bilangan prima. Miss ke Farid dulu, coba Farid dibaca Farid. X sedemikian apa tadi? Hingga hingga. Sedemikian hingga du, eh, ini ada sama dengannya. X sama dengan kurang. Tunggu. Ini kasih di bawah aja. Nah, X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 20, lebih kecil apa koma, lebih kecil sama dengan? lebih kecil sama dengan Oke. Terus, X em, ini X, A anggota A. hah? Ini boleh pakai elemen, boleh pakai anggota dari. Anggota dari prima. Oke, coba sebutin. Coba tulis bentuk mendaftar. Farid coba ubah ke bentuk mendaftar seperti ini. Yang mana aja itu yang ini. Ini kan bentuk notasi ya. X, B sama dengan X demikian hingga X lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 20. X anggota dari prima. Kayak yang tadi saya bikin. Mm-mm. Cuman dia bentuknya lebih tepatnya kayak gini, dibuat kayak gini. Yang mana aja sih itu? Ini kan kalau bilangan ganjil ya, X-nya lebih dari 1 kurang dari 10, X anggota ganjil apa aja? 3, 5, 7, 9. Nah, kalau yang ini gimana? Gini, Mas. Mana? 2, 3, 5, 7, 9. Udah bener nggak ini? Sesuai. 9 nggak masuk.
Iya, 9 nggak masuk. X-nya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 20. Nah, Eh, mhm. Apa yo? Benar kok tadi Farid sisa dilanjutin. dilanjutin sampai 20 gitu, Miss. Iya, yang kurang dari 20. Kuadrat sempurna. Oke, ini yang C untuk Grace. Grace juga boleh. Baca dulu Grace Ini, gimana? Miss. Tunggu dulu ya Grace, aku lihat dulu Farid. Dua, Memantapkan. tunggu dulu ya Grace. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Oke, nice, bener. Nah, sekarang Grace. Oh, wait. Y sedemikian hingga Y Y lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 50. Mhm. Y elemen kuadrat sempurna. Oke. Coba buatkan yang mendaftar Grace kayak punyanya Farid. Oh, oke, Miss. Oke. Coba ya, bisa nggak ya? Farid udah aman ya Farid yang ini? Ya, Miss. Oke. Bang. Udah, Miss. 4, 9, 16, 24, 36. Oke. Kok satu nggak masuk? Karena kan lebih besar dari 1. Iya, iya. Oke, benar. Lebih besar dari satu ya. Kalau lebih besar dari satu, satunya nggak termasuk. Nah, Farid aman. Yang mana kuadrat sempurna, Farid? Ya, Miss. Oke, kuadrat sempurna tuh yang dari satu pangkat dua pangkat dua, tiga pangkat dua dan seterusnya. Oke, udah bisa nih buat menyajikan himpunan. Selanjutnya, ada namanya himpunan kosong dan himpunan semesta. Kalau kosong itu biasanya ditandanya pakai ini. Lingkaran, kok lingkaran? Bulat, angka 0, bukan 0. O, huruf O terus dicoret. Ini artinya tidak ada anggotanya sama sekali. Terus himpunan kosong boleh pakai ini juga, boleh pakai tanda ini atau yang ini, gak ada isinya. Contohnya, himpunan siswa kelas 7 yang usianya di bawah 2 tahun. Kan gak ada ya? Kayaknya gak ada. Iya, sepintar-pintarnya gak ada deh.
Atau contoh himpunan, ada nggak yang bisa kasih contoh dalam matematika yang tidak punya anggota? Himpunan, himpunan apa ya? Himpunan kelipatan dari 30 yang di antara 1 sampai 25. Kan nggak ada ya kelipatan 30 dari 1 sampai 25. Nah, itu boleh kita pakai himpunan kosong. Ini salah nih tandanya. Ini nggak usah dikasih 0. Cukup seperti ini aja, kurung kurawal, terus kosong. Ini nggak ada nih, salah ini. Atau pakai ini aja langsung. Set. Nah, ini oke. Aman? Aman. Terus ada namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Yang topik pembicaraan kita yang selalu dibahas. Contohnya himpunan, kalau kita berbicara genap ganjil, berarti kita berbicara apa? Bilangan? Kalau kita ini lebih jelasnya positif negatif, kita berbicara bilangan apa? Bulat. Iya, bilangan bulat. Berarti himpunan semestanya Bulat. bilangan bulat, seperti itu. Atau misalkan dia jika A-nya 2, 4, 6. Oh, oke. Berarti kemungkinan himpunan semestanya itu apa? Bilangan genap. Bilangan genap berarti boleh sampai banyak-banyak. Dia nggak ada batas. Jadi kalau misalkan kita anggaplah ya, lebih jelasnya kan semesta. Semesta kita kan Bima Sakti ya. Nah, terus ada matahari. Kok matahari sih? Iya. Bumi, bulan, dan sebagainya. Himpunan semesta itu dia yang mencakup kita semua. Yang ini tuh namanya ada himpunan A, himpunan planet, ada himpunan bintang, dan lain-lain. Dan ini dia contohnya, ada lagi namanya himpunan bagian atau seringnya pakai apa? Subset. Ini bacanya subset ya. A subset B atau A himpunan bagian dari B. Rumusnya apa? Kok rumus? Contohnya apa? 21, 1, 2, 3, 4. Yang mana yang merupakan himpunan bagian? A ya. H himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena semua anggota A ada di B. Harus ada semua ya. Kalau misalkan di sini ada 5. Apakah A himpunan bagian dari B? Enggak. Kenapa enggak? Karena B-nya enggak ada 5. 5. Benar. Oke, kalau untuk menghitung subsetnya, berapa banyak himpunan bagiannya pakai 2 pangkat N. Jika A memiliki N anggota, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Benar-benar. Ini masih teori. Terus ada namanya diagram Venn. Nah, ini tuh paling sering kalau kita ngerjain soal. Diagram Venn, yang ini namanya diagram semestanya, seluruhnya. Biasanya ditulis di sini S. Nah, yang di tengah ini biasanya pakai lingkaran-lingkaran. Contoh ya, yang ini tuh kita gambar yang lebih prepare. Set. Terus ada lingkaran. Nah, anggaplah sama besar ya. Kita perhatiin yang kotak ini adalah himpunan semestanya yang mencakup 2 lingkaran ini. Yang di tengah-tengah lingkaran ini kira-kira apa? Yang ini nih. Ada nggak yang bisa kasih maksud? Sama. Sama, benar. Berarti dia ada yang di himpunan yang pertama, terus ada juga di himpunan yang kedua.
Kalau kita mau gabung, kalau digabungin kedua lingkaran ini, berarti kita perlu jumlahin yang ini aja ya, yang sedikit ini. Terus jumlahin satu keseluruhan yang ini kan? Bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya seperti ini, berarti ada dua nih yang sama, yang double di sini. Itu nggak boleh. Terus kita ke operasinya. Ada irisan. Irisan itu apa? Irisan itu apa ya kemarin yang kita ajar ya, yang belajari pakai irisan sama gabungan. Irisan FPB. Nah, Iya. iya, FPB kan kita ambil yang punya angka yang sama ya. Iya. Iya, itu konsep dari himpunan irisan, intersection. Jadi ini N. A iris B itu sama dengan 3,3 dan 4. Kenapa 3 dan 4? Karena A-nya itu ada 3 dan 4, B-nya juga punya 3 dan 4. Kita cari yang sama-sama atau yang beririsan. Jadi kalau pakai yang diagram Venn seperti ini, gimana isinya di dalam? Di sini 3, di sini 4 ya. Di sini himpunan A, di sini himpunan B. Himpunan A yang tersisa di sini berapa? Tuh, di sini 2. Kalau yang B-nya berapa, Grace? 56. Iya, 56. Farid sampai sini aman? Aman, Miss. Terus apa sih selain irisan ada namanya gabungan atau union. Ini nih yang KPK. KPK artinya kita gabung semua. Contohnya 1, 2, 3 dan B-nya itu 3, 4, 5. Maka A gabung B itu sama dengan apa? Masukin 1, 2, 3. Kan 3 ada 2 ya, cukup 1 aja ditulis. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini oke? Aman. Oke, coba aku buat daftar himpunan ya. 3, 5, 7, 11. Tapi agak banyak ya, Miss. Yang masih hafal. Iya, kalau himpunan tuh banyak teorinya dia. Cuman aman lah. Nggak Kalau susah-susah. hafal. Nggak susah-susah banget. 9, 11, 13, 15, 17, 19. Oke, sekarang Miss minta kepada oh ya, ini dulu 1. Oh ya, aku buat dulu lagi deh. 1, 2. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Terus ke B itu B, C, D, 3, 4, 5, 6. Kelipatan dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke. Ini ada A, B untuk kanan dan kiri ya. Yang di kiri yang 2, 3, 5, 7, 11 ini punyanya Grace. Ini punyanya Farid. Oke. Coba cari gabungan dan irisannya. Gabung. Iya, gabungan dan irisan. Farid bisa? Nah, coba bisa nggak ya Farid dan Grace cari gabungannya yang mana? Irisannya yang mana? Kalau mau dijelasin lagi boleh.
Itu kan gabungan yang dua-dua ada yang tadi lingkaran gitu kan. Tapi gak usah gambar lingkarannya. Iya, nggak usah gambar lingkarannya. Langsung buat Tapi seperti itu ini aja. gabungan kan. Langsung buat seperti ini aja. A iris B sama dengan A gabung B sama dengan oke. Dua, tiga. Kayak gitu kan ya. Gimana simbol gabungan? Harus pakai simbol guys. Iya, pakai simbol. Enggak Soalnya bisa. tuh kalau soalnya tuh mereka jarang dia tuh lebih sering pakai simbol. Tapi dari mana cari? Oh, yang Ah, biasa aja. Oh, biasa aja kan guys. iya U biasa aja. Kalau U itu gabungan, kalau N itu irisan. Farid aman? Aman. Aman. Mas udah ingat belum Farid pernah belajar ini? Oh, belum. Kayak belum ya, belum, belum. Belum? Belum. Belum lah kayak. Apa aku salah ingat ya? Ini Kelas 7 kan. iya, ini kelas 7 kok sepertinya ya. Nggak tahu ya bisa lupa. Oke, oke. Eh, Hmm, enggak aku salah. Ini irisan, bukan gabungan. Benar kok itu. Itu Ah, gabungan. tapi itu kan irisan. Oh, Gabungan kan gabung semua, Miss. iya. Ini tadi simbolnya iris gabungan. Iya. Artinya terbalik kan. Atau kebalik. Kok gabungan gabung semua kan, Miss. Gabungan digabung semua. Jadi kalau angkanya ulang, tulis satu kali aja kan, Miss. Satu kali aja ditulis. Gabungan tuh kayak Gabungan itu semuanya digabung. diurutkan itu. Iya, diurutkan. Betul, betul, betul. Oh my God. Diurutkan, bagusnya diurutkan biar nggak bingung dari kecil ke besar umumnya. Eh, um, satu, dua, tiga, lima, tujuh, Simbol gabungan U. pasti Ini simbol gabungan yang U. Kalau N irisan. tujuh, Dia tuh N-nya N yang tidak pakai garis ya. Gimana ya aku bilangnya? udah, Miss. Oke, 1, 2, 3, 5, Kayak gitu bisa kan, 7, Miss? 9, 11, 13, 15, 16, 19. Oke, benar. Cuman kalau secara ininya ya, nggak, kalau kalian tulis manual nggak boleh ada ujung-ujung gininya ya, kebalikan U dia. Kalau irisannya Tapi di gak ada di sini. iya nggak ada 3, 5, 7. Oke, ini benar benar benar. Nice. Jangan dihapus dulu karena masih ada lagi operasi. Ada komplement, Udah. masih ada selisih. Kamu ngantuk ya, Grace? Iya, Miss. Sama juga. Aku habis Mulai. tadi
Aku habis tidur tadi 20 menit sebelum kelas, ya Allah. Aku juga kenapa tidur ya? Oh, oke. Dua, Sabar, sabar, tiga. sabar, sabar. Bisa, bisa bang. Nah, oke. Tunggu, bisa aku hapus sebentar. Oke. Aku cari di Google simbolnya. Oh, udah. Oh, kamu kopi. Boleh, boleh. Iya, Tapi gak Yuni. jumpa-jumpa. Gak bisa copy. Ada kok. Ish. Tak bisa copy, jadinya cap. Oh, coba ya. Simple irisan. Patient. Simple irisan. Oh iya, bener. Ya. Ini ada nih. Nggak bisa copy kayaknya. Bisa, bisa, bisa. Nih. Oh, dia ikut ininya ya. Ini coba copy. Nah, Wah, thank you, Miss. sama. Copy. Pak Rit 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 24. Oke. 6 dan 8. 6 dan 12 ya. 6, 12. Oke, nice. Benar, benar, benar. Sabar, Miss. Oke, sisa tunggu Grace dulu. Aman gak Farid? Mudah apa susah Farid? Udah. Oh, mudah. Nice. Oke. Oke. Sekarang ini udah aman ya semua. Sekarang ada namanya selisih. Selisih itu apa? Misalkan dia A kurang B, berarti dia anggota A yang tidak ada di B. Contohnya hanya itu 1, 2, 3, 4. B-nya itu 3. Loh. Maaf, maaf. Langsung latihan ya. Nih, A itu kan 1, 2, 3, 4. B-nya itu 3, 4, 5. Berarti A-nya itu apa jawabannya? A kurang B itu artinya himpunan yang ada di A yang tidak ada B. Yang tidak ada di B. Yang sama dengan B yang mana? 3, 4. Ini juga 3, 4. Berarti kita tulis apa? 1 dan 2. Berarti kalian yang mana jawabannya? A kurang B.
Coba cari A kurang B. A kurang B-nya Grace 2. A kurang B artinya semua yang ada di A tapi tidak ada di B. Oh, semua. Iya, semua yang ada di A yang tidak ada di B. Semua yang ada di A, juga ada di B. Betul. Berarti liatin aja yang dari irisannya. Hanya Terus, dua kan? mhm, Semua yang ada di A tapi gak ada di B. iya nggak ada di B. Dua aja kan? 2 bisa masuk. Hanya dua, Miss. Hanya dua. Oh iya deng, benar benar benar. Oke oke. Kalau Farid, oh iya benar-benar. 3, 9, 15, 18, 21, 24. Oke, nice. Terus aku hapus ya. Kayaknya kalau komplement agak banyak dia pakai semesta. Nah, kalau komplement itu apa? Kita perlu tahu semestanya ya. Biasanya itu di soal udah dijelasin apa semestanya. Terus himpunan A itu apa? 1, 2. Artinya A komplement itu apa? Yang tidak ada di A. Yang bukan anggota A. Jadi kalau Berarti semesta yang tadi itu yang ada di A. Yang ini nggak ada di A. iya. Kebalikannya dari A kurang B. Cuman kalau tadi kan A kurang B dia harus tahu himpunan B-nya ya. Kalau komplement kan kita harus tahu semestanya. Aman? Farid aman? Yes. Oke, coba kita ke latihan soal. Katanya level muda ini mudah. Wow, ternyata sejam ya kita bahas materi. Yeay. Barusannya ini banyak materinya. Miss ke Farid dulu. Ini apa Farid jawabannya? Tadadadang. Yang mana Kak merupakan himpunan? Apa ada? Siswa yang memakai kacamata Siswa yang memakai kacamata. Kenapa yang memakai kacamata? karena Mhm. dia bisa dilihat Bisa di apa? eh, Karena bisa dinilai dengan langsung ya. Kan kalau ya karena nilai kalau pedas, kadang aku tuh, kamu pernah makan apa ya? Apa ya yang level pedas tuh? Apa sih yang viral sekarang? Kamu sukanya biasanya level 1 sampai 5. Kamu pedasnya berapa, Farid? satu 1. Kalau Grace pedasnya berapa? Satu, tapi bisa makan tiga. Bisa makan 3. Nah, itu. Jadi bisa jadi tuh kalau kita please bawa makanan nih level 5, bisa jadi level 3, bisa jadi Grace bilang, "Oh, nggak pedis nih." Kalau Farid, "Oh, pedis nih." Kayak itu subjektif. Benar, kacamata. Lanjut. Yang ini Grace. Nah, berapa banyak anggota himpunan dari P? Maksudnya, Mas, tahu nilai dari
huruf pembentuk kata Banyak. matematika. Iya. Huruf pembentuk kata matematika. Huruf apa aja? MATE, MATIK. Huruf pembentuk ya. Pembentuk is Berarti satu aja. M, Apalagi? tapi satu aja. Iya. Apalagi? Maksudnya kalau double hurufnya satu aja yang ditulis. A, Oke. T, P. E, Mhm, I, mhm. K, dan Dah. materi Ada berapa huruf? Ada berapa banyak anggotanya? 6. Ada 6. Berarti jawabannya 6 ya. Sampai sini oke? Oke. Farid oke? Oke, Miss. Selanjutnya Farid. Ini dia contoh himpunan maksudnya. Cacah itu apa, Mas? Bilangan caca itu yang bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Bilangan bulat itu dari min. Kalau caca itu yang positif aja. Himpunan bilangan caca yang kurang dari 0 adalah contoh himpunan. Oh, aku dapat. Maksudnya? yang itu namanya. Kayaknya itu. Apa yo coba? Aku dapat ini. Caca itu dia dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kayaknya saya tahu. Nah, berarti Kayaknya. himpunan bilangan caca yang kurang dari 0 adalah contoh dari himpunan apa, Farid? Yang bilangan gitu. Kayak bilangan bulat gitu-gitu. Bukan, bukan. Tadi kan kita Min. belajari himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan ini. Hah? Min. Himpunan. Saya bantu. Nah, ada bantuan dari Grace mau terima nggak? Himpunan yang huruf O terus digaris. Ah, apa namanya? Coba Grace bantu Grace gambarin simbolnya aja Grace. Hmm. Mhm. Kebalik. Nah, di matematika tuh ada penjelasannya arah-arahnya. Cuman aku lupa. Aku bukan matematika sains. Jadi dia tuh simbol yang miring seperti ini sama seperti ini tuh beda maknanya. Yang ini boleh. Terus yang pakai tanda kurung, Grace, gimana? Sabar, Miss. Kan termasuk bilangan caca. Apa? Bukan termasuk bilangan caca. Bener, bukan termasuk bilangan caca atau apa nih? Apa nih namanya nih? Himpunan apa? Bukan. Nah, ini ada dua nih simbolnya. Simbol pertama, simbol kedua. Huruf K Arif, pertama. kalau no artinya apa? Kalau no artinya apa? Hah? Apa awalnya, Mas?
Kalau nol artinya apa? Kosong. Ya udah. Himpunan? Kosong. Iya, Nol. himpunan kosong. Kenapa tahu Oh, nggak kenapa kosong? Bilangan Caca kan? karena eh, bilangan cacah nggak ada yang kurang dari nol. Iya, dia mulai dari nol, benar. 4 dan seterusnya. Makanya itu yang kurang dari nol itu nggak ada. Berarti dia nol, kosong. Aman? Sebutin nama Aman. himpunan Farid. Himpunan kosong, apalagi? Yang Oh, bilangan himpunan. himpunan. Yang simbolnya gini. Yang miring. Huruf B pertama. Kalau Indonesia huruf B. Yang terakhir. Kalau English ini T terakhir. Ba, himpunan Da, ba, ba, himpunan bagian. Kok bagian? Memang kan Oh iya, bagian. iya memang bagian. Subset. Iya, subset. Himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan Hmm. kosong. Hmm. Lagi ya, sekarang ke Grace. Hmm, Irisannya Grace, anggota dari A iris B. irisan yang kayak yang bukan gabungan. Ya, yang bukan gabungan, benar. Artinya yang ada di dua-dua kan, Miss? Yaps, yang ada di dua-duanya. Udah. 357, oke. Nice. Nggak bagus nih, error. Oke, benar, benar, benar. Sekarang level sulit. Sekarang Farid. Oh, ingat gak tadi rumusnya apa Farid? K faktor dari 6. Faktor dari 6 apa aja Farid? Eh, Mhm. tiga, Oke, benar. 3 apalagi? dua, 2 apalagi? enam, satu. Nah, boleh ditulis dulu Farid. Ada berapa jumlah anggotanya? Diurutkan, Miss. Hmm? Diurutkan. Iya, boleh diurutkan. Bagusnya diurutkan ya. Satu, dua, Ini. tiga, empat. Oke, ingat nggak Farid? Gimana cara cari himpunan bagiannya? Rumusnya apa tadi? Berapa pangkat berapa? Apa pangkat berapa?
Grace ingat? Jumlah pangkat dengan faktor. Hah? Eh, lupa. Oke, rumusnya adalah, coba lihat ya. Aku buka cepat-cepat nih. Hup. Udah kelihatan? Dua Belum, pangkat. Miss. Dua pangkat N. Iya, 2 pangkat N. N itu apa? Jumlah. Jumlah dari number. Berarti I jawabannya think. berapa, Farid? 2 pangkat berapa? 2 pangkat N Ya, N-nya itu ada sebanyak berapa banyak anggotanya? 4. 2 pangkat 4. 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan? 4, 2 pangkat 16. 16, benar. Lagi ini Grace. Oh, ini gabungan Grace. Oh. Coba dulu baca Farid. Baca P-nya Farid. X Dari P sama dulu dong. sedemikian hingga Dari P dulu dong. P sama dengan P sama dengan X sedemikian hingga X eh, X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 5, koma X eh, sekelompok elemen. elemen bilangan asli. Masih salah bacanya. Ini masih salah. Itu apa baca? Kamu nggak baca ininya. Eh, lebih besar sama dengan lebih besar. Lebih besar Oh, sama sama. dengan. Lebih besar sama dengan 1. Oke. Kalau Q-nya, Grace boleh baca yang Q? Yang Q? X sedemikian. X sedemikian Dari Q hingga dulu dong. Q adalah Sama dengan. Q sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar daripada 2, lebih kecil sama dengan 6, X elemen dari bilangan prima. Oke. Coba cari dulu. P itu apa? Q itu apa? Baru digabung. Kayak bilangan asli itu apa, Miss? Bilangan asli itu dia dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan prima 2. Itu cari gabungan, Miss. Oke, ini gabungan. Gabungannya sama dengan. Tambah, Miss. P gabung Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Kalau tulis secara mendaftar begini, jangan lupa tulis kurung kurawalnya ya. Farid, ini aman?
Man. Man. Lagi nomor 3 komplement. Nah, Farid, komplement. Semestanya itu bilangan asli kurang dari 10. M-nya itu bilangan prima kurang dari 10. Yang mana M komplement? Bilangan caca itu dia mulai dari 0 ya. Kalau bilangan asli dia mulai dari 1. Sepuluh termasuk nggak, Miss? Kalau yang bilangan asli kurang tuh. Kalau dia ada kata kurang dari, masuk nggak kalau kurang? Enggak. Enggak, iya, berarti nggak masuk. Simbol komplement. Nih, M pangkat C. Komplement tuh dia pangkat. Ada nggak ya? Aku mau liatin dulu. Siapa ya namanya? Oke. Bukan. Sabar ya, aku mau liatin gimana SMA itu himpunannya. Ada nggak ya di sini? Oh iya nih. Oke, kita lihat jawabannya Farid. Emang anggota semestanya itu berapa Farid? Coba sebutin Farid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau M-nya? 2, 3, 5, 7. Oke, benar. Berarti M komplement. M komplement artinya apa Farid? eh Apa tuh? Apakah Yang ada di semesta, yang ada di eh yang ada di yang ada di yang ada di semesta yang ada di semesta, eh tapi tapi nggak ada di M. nice, tapi nggak ada di M, benar. Nah, kalau kalian pikir seperti ini, kelihatan nggak ya? Nanti tuh, kalau kalian udah belajar himpunan, udah belajar peluang, maka ada gabungannya himpunan dengan peluang. Contohnya ini, nih, peluangnya A gabung B, artinya apa? Kita cari PA ditambah PB dikurang PA iris B. Ini namanya kejadian sebarang. Kok sebarang? Ih, saling lepas ini. Terus seperti ini ada saling bebas apa? Kayak gini gabungannya. Makasih, Miss.
aku sekedar memperlihatkan ya, wah kalau di SMP lebih masih muda. Nih, aman. Loh, Udah. angkanya nggak banyak kan yang ini loh. Kita cuma Hmm. dari 0 sampai 1 doang kalau peluang. Hmm. Seperti itu kalau yang di SMA. Ini. Selanjutnya, yang ini ya, Grace. Selisihnya Grace. B kurang A. Jadi yang ada di B tapi gak ada di A kan? Oke, iya. Coba Farid Tadi kan cari ada di A atau A A kurang kurang B. B kan ada di A gak ada di B. Mm-mm. Jadi ada di B gak ada di A. Oke. I sama O. Kalau A sama O, I sama O I. Sama O sama U. A sama O? I sama O sama U. Oh, I. Oke, oke, oke. Kalau benar. Kalau Farid, A kurang B Farid. A kurang B, B, C, D. Oke, aman ya berarti. Yang ada, lihat di depannya aja. Yang ada di depan, gak ada di belakang. Ini benar. Yang di depan B. Benar nih, dia kasih perhatikan urutannya ya. Aman, aman. Lanjut. Wow. Nah, coba kalian kerja sama ya. S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya itu 1, 2, 3, 4. B-nya itu 3, 4, 5, 6. Tentukan A gabung B komplement. Komplement dari A gabung B. Kira-kira apa dulu yang dicari? Ingat, kalau kita melakukan operasi, kerjakan apa dulu? Yang Yang di dalam. kurung. Iya, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Maka A gabung B sama dengan apa? English. B. A gabung komplement dari A gabung B. Eh, sorry. Salah. Kayaknya makin lama makin pusing deh. Enggak kok, ini udah terakhir, udah terakhir. Enggak makin lama kok. Miss, next kita belajar apa? Apa? Next kita belajar apa? Masih himpunan. Ish. Karena belum masuk ke contoh yang diagram Venn. Ini kan masih dasar-dasar, belum ke soal ceritanya. Dasar. Iya, Oh dia ada my soal God. cerita. Kayak soal ceritanya Wow. tuh dalam satu kelas ada berapa, misalnya ada 30 orang. 25 suka matematika, 3 suka kimia, yang suka keduanya sekian, yang tidak suka keduanya sekian. Berapa yang suka? Kok aku kayak gitulah dia. Atau biasanya ada 3 suka matematik, suka nasi goreng, bakso, dan mie ayam misalnya. Ya, berapa orang yang tidak suka ketiganya? Itu sering. Ini udah, A gabung B-nya berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti A gabung B komplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita cari yang bukan dari ini ya. Berarti jawabannya berapa? 7, 8. 78, nice. 78. Grace aman? Aman, Miss. Aman. Oke, dari semuanya, adakah yang susah? Pertanyaan. Ini pertanyaan untuk Grace dulu. Ada yang susah nggak, Grace? Enggak terlalu, Miss, tapi ada yang membingungkan. Oke. Kalau Farid, ada yang susah, Farid? Enggak, Tapi masih. paling Mhm. paling lupa-lupa gitu aja. Oke. Nah, kalian lupa-lupa karena nggak nulis ya? Ada yang nulis nggak? Enggak. 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 Karena kemarin tuh kalian ingat karena ada yang nulis kan? Oke, nggak masalah. Nanti kita ketemu di hari Selasa ya. Selasa, Rabu kita ketemu nanti minggu depan. Masih bahas terkait himpunan. Ini masih ada nih beberapa soalnya. Ini ada soal cerita belum? Oke, boleh Farid ditulis dulu Farid gimana simbol union? Hmm? Union gimana Farid? U, Union. Union, bawang. That's onion. Union. Aku, Miss? Aku? Farid boleh dulu. Union Farid. Aku nanti. Union. Union dimulai dari huruf apa? U, Iya. Berarti dia apa? U, U. Berarti itu apa kalau U? union. Iya, benar Union. Nama lainnya apa tadi? Gabungan. Gabungan. Good. Coba Grace tulis gimana simbol bukan elemen. Pink. Oke, miring-miring, miring-miring. Hit. Kebalik. Kebalik. Nah, iya seperti itu. Oke, Yes. baiklah. Ada yang mau ditanyakan gak? Enggak boleh. Gak ada, karena gak ada yang mau ditanyakan. Kita bisa tutup ya pertemuan hari ini. Kita Bisa. ketemu. Bisa. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di hari Selasa. Bye-bye. Dadah. Bye.